Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma ba'atha Allah tidak mengutus, ma ba'atsallahu Allah tidak mengutus nabiyan seorang nabi pun illa ra'a, kecuali nabi itu menggembala al-ghanama, kambing. Qala, berkata ashabu, sahabat-sahabat baginda Nabi, wa anta, dan engkau, apakah juga dulunya mengembala kambing? Faqala, maka baginda Nabi bersabda, na'am, ya, kuntu, adanya aku ar'aha, mengembala kambing, ala qararita, atas opah beberapa kirot, li ahli Makkah, bagi penduduk Mekah, rawahul Bukhari. Ini baginda Nabi. Kenapa, apa hikmahnya seperti ini? Di antara hikmahnya yang dapat kita pahami, ya, para nabi itu disiapkan untuk membiasakan, yaitu tanggung jawab kepada gembalaannya ini. Orang tanggung jawab itu mesti pertama kali menyayangi, kemudian yang kedua kali menjaga, dan juga memberi mengarahkan kepada tempat-tempat yang supaya kambingnya itu menjadi gemuk, gitu. Kebaikan-kebaikan untuk kambing itu sendiri. Karena seorang pengembala kalau tidak sayang dengan kambingnya, maka dia akan membiarkan kambingnya itu cemplung di lubang, cemplung, jatuh dari gunung dan sebagainya. Dibiarkan juga, tidak diarahkan ke tempat yang di situ banyak rerumputan, sehingga kambingnya kelaparan, tidak dikasih minum, sehingga kehausan. Makanya seluruh para anbiya itu cintanya kepada umatnya itu enggak karuan. Lebih mencintai, lebih lagi melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Kalau ibu dan kepada anaknya itu paling cintanya hanyalah memberi makan, membesarkan, gitu saja. Tapi para nabi ini cintanya kepada umatnya, ya doakan untuk rizkinya, doakan untuk keselamatan dunianya, didoakan supaya tidak dimarahi oleh Allah, sampai pokoknya kalau belum masuk surga itu belum selesai mereka itu. Makanya dilatih untuk semuanya adalah mengembala kambing. Hikmahnya yang berikutnya adalah supaya datang rasa, yaitu tawadhu. Sebagai pengembala, biasanya orang itu kalau mengembala kambing, binatang kambing itu mendatangkan rasa tawadhu. Kalau orang itu mengembala binatang mengembala gajah, seperti itu, atau mengembala sapi atau unta, itu biasanya mendatangkan rasa yang, yaitu sombong. Makanya para anbiya mengembala kambing, bukan mengembala unta, tidak, kambing yang dikembalakan itu. Wallahu a'lam. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, nanti kehidupanmu ketika masa mudamu atau masa kecilmu itu artinya ya banyak sekali berpengaruh pada kehidupanmu ketika masa udah gede seperti ini. Itu anak itu yang nakal gitu ya, kadang-kadang itu pendidikannya dari kecilnya itu kurang lurus, sehingga jadi nakal. Kalau mulai kecil, ada seorang ulama itu, dia ini mulai kecil ibunya baca Quran aja ketika hamil itu. Maka begitu keluar, masih kecil 7 tahun itu sudah hafal Quran. Kenapa kok juga seperti itu? Lah memang sudah sering dengar Al-Quran.
ketika di perut ibunya, karena ibunya suka membaca Al-Quran. Makanya sampai orang sekarang, dokter-dokter sekarang juga mengakui bahwa anak yang masih di perut ibu itu sudah dapat, yaitu dapat dididik itu dari apa yang ada di luarnya. Kalau diperdengarkan Al-Quran, maka mereka juga dengar dan mereka juga akan masuk dalam otak mereka Al-Quran itu, sehingga mudah untuk membaca Al-Quran. Nah kalau anaknya seneng nyanyi itu gimana? Ya bapaknya suka nyanyi-nyanyian atau di rumahnya penuh dengan nyanyian, mungkin saja. Nah kalau suka ngerokok, ya semoga ibunya nggak ngerokok lah. Ya itu kemudian terpengaruh lingkungan lah kebanyakan kalau ngerokok. Jarang ada ibu yang ngerokok itu. Terpengaruh lingkungan, karena lingkungan itu juga berpengaruh kepada anak. Lalu itu wa anhu, dan dari Abu Hurairah anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala beliau bersabda, lalu itu kalau aku diundang ila qura'in, untuk makan qura' atau dhira'in atau dhira', la ajabtu, sungguh aku akan mendatangi, mengijabahi. Qura ini adalah kaki di antara ini lutut sampai betis ini. Itu tulang yang antara lutut dan betis itu. Itu kaki di situ, itu qura atau dhira'. Kalau dhira' ini ya qura dan dhira' itu hampir sama ya. Kalau tapi dhira' itu biasanya bagian tangan, artinya kaki depan. Nanti kelihatannya ya maksudnya kaki lah mungkin. Kalau dhira' itu kalau dengan dagingnya ya memang enak itu. Tapi kalau qura itu kan maksudnya itu makanan yang betul-betul apa itu tidak berharga, istilah harga apa itu, nilainya makanan itu rendah. Kayak seperti kata-kata kalau aku ini diundang selamatan untuk makan sayur rebung, atau bahkan sekarang kan dikatakan kalau santri mengatakan sayur gedek katanya. Tahu nggak gedek itu? Sayur bambu, maka aku akan datang. Di bagian Nabi kalau aku diundang untuk makan yaitu lututnya apa itu binatang, lututnya kambing saja, maka aku akan datang. Apa makananmu? Kaki kambing, megai mana kaki kambing kok datang itu loh. Ini namanya orang kita ini kalau begitu. Ya, Nabi, semua aku diundang untuk makan qura saja atau dhira', maka aku akan datang juga. Walau dia bila mana dia hadiahkan ilaiya kepada aku dhira'un au qura'un atau qura', laqabil tu, tentu aku akan menerimanya. Kalau dikasih hadiah berupa qura' saja atau dhira', maka aku pun juga aku terima. Oh, ini kalau ulama ini ya. Jadi diundang dengan makanan yang baik seperti dhira', yaitu sampel depan, maka aku akan datang. Diundang dengan makanan yang rendah nilainya seperti qura', maka aku juga datang. Aku dikasih hadiah dengan hadiah yang rendah nilainya makanan, yaitu berupa qura', maka aku terima. Dikasih hadiah yang nilainya tinggi seperti dhira', maka pun aku juga terima. Jadi artinya hadis seperti itu kata sebagian ulama. Maksudnya makanya digandengkan antara dhira' dan qura' itu. Qura' itu makanan yang nilai rendah, dhira' itu makanan yang nilainya tinggi. Wa an Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Anas, kanat adalah naqatu Rasulillah, untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-adba, yaitu al-adba, la tusbaku, tidak dapat kalahkan di dalam larinya, aula takatu, atau hampir-hampir
tidak tusbaku dikalahkan larinya, dilancangi. Wajah maka datang A'rabiyun, seorang kampung, ala qu'idin, atas kendaraan lahu, kepunyaan A'rabi. Fasabaqaha, maka kendaraannya A'rabi itu menyalip, melebihi mengalahkan lajunya kendaraan baginda Nabi. Wasyaqqa, maka jadi berat dari kejadian itu alal muslimin, atas orang-orang Islam. Ata'arafahu, sehingga baginda Nabi mengetahui rasa berat hatinya orang-orang Islam ketika kendaraannya baginda Nabi kalah sama kendaraannya orang kampung. Maka baginda Nabi berkata, hakun, sudah semestinya Allah, atas Allah, Allah yartafi'a, untuk tidak naik syai'un, sesuatu minat dunia, dari dunia, illa wada'an, kecuali Allah akan merendahkannya. Rawahul Bukhari. Ya, dunia itu begitu, yang dulunya unggul mesti kalah, dulunya itu tidak terkalahkan ya mesti akhirnya kalah. Tanah ya nggak ada kuat terus, itu juga nggak ada, akhirnya juga kalah juga. Itu sudah jadi sunnahnya Allah SWT. Ini beberapa pelajaran bisa diambil dari sini. Bagaimana cintanya para sahabat itu kepada baginda Nabi, bahkan bagaimana apa saja yang berhubungan dengan baginda Nabi ini dicintai betul oleh para sahabat. Dianggap apa saja yang berhubungan dengan itu harus nomor satu. Untanya kalah balapan, berat hati sahabat. Nabi kok kalah, gimana ini? Nangis para sahabat itu. Berat sekali, nggak apa-apa gitu. Karena dunianya begitu. Akhirnya para sahabat baru lega. Namanya orang itu kalau cinta itu seperti itu, dan ini tidak bisa dibuat-buat. Semua yang berhubungan dengan baginda Nabi pokoknya ya, kalau sampai dihinakan ya, atau dikalahkan, berat hatinya orang-orang yang beriman. Mesti begitu, mesti ada rasa begitu. Kalau kita nggak terasa, kalau nggak terasa ya berbahaya. Itu berarti kita tidak ada kepedulian dengan urusan agama ini. Makanya ini kita lihat diri kita sendiri. Nah, kita melihat itu orang-orang kafir suka itu mengolok-olok baginda Nabi, ternyata umat Islam seluruh dunia bergerak marah semuanya. Ternyata umat Islam itu masih ada iman. Nah, jadi jangan sembarangan orang itu mengatakan hari ini nggak ada orang beriman, munafik semua ini. Enggak, banyak ternyata. Itu Allah pengen tunjukkan kepada kita, ternyata umat Islam itu ya masih imannya itu masih kokoh semuanya. Tentunya ketika ada orang kafir membuat karikatur baginda Nabi, maka orang Islam seluruh dunia nggak terima. Kalau saya pahami ya begitu itu. Alhamdulillah, ternyata orang iman ini masih kokoh imannya itu. Tidak seperti yang dikatakan orang, tidak. Jadi jangan dikira nggak ada ini orang yang baik ini sekarang ini. Kelihatannya nggak baik kamu, Kang. Orang lain baik. Orang itu kalau nggak bisa melihat orang lain baik itu kelihatannya pancen orang buruk itu. Seperti orang yang maling, ketika dia itu lari menyelamatkan diri, masuk masjid, pura-pura sholat. Nah, ternyata di situ sudah ada orang yang sholat lebih duluan. Ternyata orang ini lebih pintar daripada aku. Ini saya itu mau menyelamatkan diri masih mikir-mikir. Ini maling yang lebih hebat daripada aku berarti ini. Sedangkan orang yang sholat di situ itu juga mengatakan, loh, ini gak ada orang sholat juga. Ternyata bukan aku sendiri yang sholat. Ini mungkin ini wali, dari termasuk wali-walinya Allah. Jadi orang yang baik melihat maling dianggap orang baik.
Tapi maling melihat orang baik dianggap sama-sama malingnya. Makanya hati-hati kalau kita itu melihat saudara kita. Kalau kita anggap saudara Islam kita itu baik, ya berarti kita orang baik. Tapi kalau kita melihat saudara Islam kita itu maling, ya kita ini memang maling tuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Shalli ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna sallallahu alaihi wasallam. Alif baina qulubi. Allahumma ansur ala sayyidina. Alhamdulillah.